pagi adik-adik sekalian, selamat datang di mata kuliah dasar pemrograman. Pada minggu pertama ini, kita akan masuk ke mata kuliah dasar pemrograman dengan topik introduction ataupun pendahuluan. Mata kuliah dasar pemrograman ini selama 1 semester ke depan, kita akan mempelajari mengenai instruksi-instruksi apa yang dapat kita gunakan dalam bahasa pemrograman komputer. Nah, instruksi-instruksi ini akan disusun secara logika dan juga sistematis. Dasar pemrograman kali ini akan fokus kepada bahasa pemrograman C. Bahasa pemrograman C merupakan salah satu dari sekian banyak bahasa pemrograman pada komputer. Bahasa C ini tergolong kepada pemrograman yang prosedural. Maksud dari prosedural ini adalah setiap baris perintah ataupun baris instruksi yang kita berikan akan dieksekusi atau dijalankan secara berurutan, mulai dari baris yang paling atas sampai juga nanti di baris yang paling bawah. Pada minggu pertama kita akan mempelajari dan juga melakukan instalasi tools apa yang akan kita gunakan dan tools yang umum digunakan pada bahasa pemrograman C, begitu ya. Mulai dari editor apa yang mau kita gunakan, yang nyaman kita gunakan juga, kemudian environment C itu sendiri yaitu MinGW. Bahasa C biasanya juga digunakan untuk bagi pemula dalam bahasa pemrograman karena bahasa C cukup mudah untuk dipelajari. Maka dari itu, kalian harus bisa memperdalam kemampuan kalian, kemudian intelijensi kalian pada bahasa pemrograman ini. Karena kedepannya, apabila kalian ingin mempelajari bahasa pemrograman lain, kalian lebih mudah memahaminya karena kalian sudah mengerti algoritma ataupun sintaks dari pemrograman itu sendiri. Jadi perbedaan antara bahasa pemrograman yang satu dengan yang lain itu perbedaannya di sintaksnya. Nanti kalian akan mempelajarinya lebih dalam. Oke, kita akan langsung masuk ke proses instalasi. Silahkan memperhatikan. Di editor yang kita gunakan dan pada umumnya digunakan itu adalah Notepad++. Nah, kalian bisa mengunduh software ini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Silahkan kalian download di sini. Kemudian run sebagai administrator. Nah, begini ya proses instalasinya. Kalian pilih bahasa ya Inggris saja. Kemudian next. Kemudian ini lisensi agreement. I agree. Kemudian dia akan tersimpan di folder kalian di C, program file x86, kemudian Notepad++, next saja. Pastikan space kosongnya ada 10,3 MB ya. Kemudian di sini next, kalian bisa centang ini create shortcut on desktop supaya aplikasinya muncul di desktop. Silakan install. Nah, setelah install, ini kalian bisa centang atau tidak, finish, gitu ya. Nah, begini nanti tampilan dari Notepad++. Oke, ini kalian bisa close aja ini. Kemudian kalau mau membuat sesuatu hal yang baru, new. Nah, di sini kalian sudah berhasil menginstal editor. Kemudian untuk instalasi dari MinGW, silahkan kalian buka tautan ini, kalian copy, terus kalian enter. Silahkan kalian download file ini di sini ya, download. Kemudian kalian buka directory tempat download kalian tersebut. Nah, file download yang terdownload adalah seperti ini. Silahkan kalian ekstrak file ini karena dia bentukan RAR.
extract here ya, extract here. Nah, akan muncul kedua file seperti ini. Silahkan kalian baca petunjuk instalasi ini. Kemudian kita run as administrator. Klik yes. This will yes. Nah, akan muncul tampilan setup seperti ini ya. Kalian next saja. Kemudian ini license agreement. Kalian next saja, kemudian next juga. Nah, pastikan direktorinya ini ada di sini. Kemudian ada MinGW ya. Kemudian kalian next. Kemudian lakukan instalasi. Oke, setelah finish, setelah muncul kotak dialog seperti ini, maka MinGW sudah berhasil diinstalasi. Untuk bisa mengeksekusi program .c, silahkan kalian buka control panel dari sini ya, control panel. Kemudian sistem. Kemudian klik ya, sistem. Kemudian advanced system setting. Kemudian di sini ada environment variable. Nah, di sini akan muncul. Setelah itu klik path ya. Ada path di bawah sini. Kemudian kalian edit. Nah, silakan kalian masuk ini. Kalian copy, tapi tidak petik duanya ya. Kalian copy, kemudian kalian paste di sini. Di variable namepad, kemudian variable value-nya adalah ini. Silahkan kalian OK, kemudian klik OK, kemudian klik OK. Nah, untuk memvalidasi bahwasannya MinGW sudah terinstall, silahkan kalian Windows R atau bisa juga kalian klik di sini search run. Kemudian di sini adalah CMD. Oke. Kemudian silakan kalian ketik gcc min version. gcc min version. Nah, akan muncul seperti ini ya. Kalau sudah muncul seperti ini, maka kalian sudah bisa mengeksekusi suatu pemrograman C, suatu kode program C. Setelah itu silahkan kalian close dan kemudian kalian buka editor kalian. Nah, kita coba satu kode program. Stack. Wait, ini harus diperbesar supaya kalian lihat. Include stdio.h. Kemudian, nah, include stdio.h ini adalah library untuk mengeluarkan input, untuk memasukkan input dan juga mengeluarkan output. Oke, in main. Nah, in main ini adalah fungsi utama. Buka kurung dan tutup kurung. Kemudian silahkan kalian tab printf hello world. Di sini ada backslash n ya. Kemudian di sini ada backslash n. Nah, printf ini adalah suatu fungsi untuk menampilkan sesuatu ke layar, begitu. Kemudian ini adalah sintaks penulisan. Buka kurung di sini, kemudian tutup kurung di sini, kemudian ada titik koma di belakang. Kemudian di sini ada petik 2 dan juga petik 2. Dan backslash n ini gunanya untuk melakukan enter
Kemudian silahkan kalian save. Silahkan save di directory kalian. Hello world. Oke. Nah, setelah kalian save, silahkan kalian buka directory kalian ya. Setelah kalian save, silahkan buka directory kalian. Kemudian klik di sini di lokasi tempat kalian saving kode program CMD ya. Nah, dia akan berada, terminal ini akan berada di folder E, kemudian folder kalian sendiri pastinya. Kemudian GCC, kalian ketik GCC, kemudian nama filenya apa, hello world.c, kemudian -o, kemudian hello world.exe gitu ya. Nah, ini akan muncul ya. Tadinya ada 2 di sini, 2 file, sekarang jadi 3. Jadi kita sudah membuat executable file dari si program C. Kemudian kalian panggil hello world.exe. Nah, dia akan memprint ataupun menampilkan hello world ke layar. Nah, program sederhana ini mengindikasikan bahwasanya kalian sudah bisa menjadi programmer pemula pada bahasa C. Gitu. Oke. Mungkin itu aja untuk proses instalasi. Kalian sudah instalasi editor, kemudian kalian sudah instalasi juga environment ataupun MinGW. Terima kasih. Baiklah adik-adik, proses instalasi editor dan juga environment pada bahasa pemrograman C telah selesai kita lakukan pada minggu yang pertama. Saya harap semua instalasi kalian di laptop kalian masing-masing dan juga di rumah kalian masing-masing berjalan dengan baik. Apabila terdapat kebingungan ataupun kesalahan dalam proses instalasi, kalian juga dapat mendiskusikannya kepada saya melalui forum yang telah kita join sama-sama. Semoga pembelajaran di minggu pertama ini instalasi dapat berjalan dengan baik, karena ini yang menjadi awal supaya kita dapat mempelajari bahasa C ini ke depannya lebih dalam. Silakan juga setelah proses instalasi ini kalian melakukan eksplorasi dari internet misalkan tentang program-program bahasa C yang kalian bisa pelajari sendiri, karena kalian sudah instalasi editor dan juga kalian bisa eksekusi programnya. Saya harap kalian melakukan eksplorasi lebih dalam supaya meningkatkan keilmuan kalian dan juga kalian supaya lebih mengetahui lebih dalam tentang bahasa pemrograman C ini. Silahkan dilatih-latih ya dirinya di rumah. Mungkin sekian video di minggu pertama ini. Saya harap kalian mudah mengerti walaupun kalian belajarnya dari rumah aja dan juga pembelajarannya melalui video. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan juga sampai bertemu di pertemuan kedua minggu kedua pada mata kuliah dasar pemrograman bahasa C. Terima kasih.